terakhir tentang saya mau bahas ini dulu ya, yang mata pelajaran sebelumnya yang kita kebetulan lumayan banyak keterangannya. Ini saya sudah buat di Excel ya. Ini yang lain pada mengira kelasnya offline ya? Atau gimana? Mungkin masih seminar, Bu. Seminar apa? Oh, ada seminar ya hari ini? Ada, Bu. Oh. Kalian nggak seminar? Nanti jam 1. Oh, beda-beda ini ya? Oke lah, ini saya rekam, semoga nanti yang lain bisa melihat dari beberapa video rekaman, atau nanti saya kasih ininya juga ya. Oke. Ini sebenarnya kita hari ini membahas analisis risiko dalam penganggaran, tapi yang penganggaran kemarin ada yang nama yang lainnya, materi yang kriteria penilaian itu cukup banyak. Yang ini saya agak enggak dalam ya. Di sini kalau pergantian, nah pergantian aset ini kan ada biaya beli mesin baru, kemudian mesin lama kan biasanya masih bisa dijual lagi. Jadi ada hitung-hitungannya, ini agak banyak ya. Nah, misalnya perusahaan merencanakan untuk mengganti mesin lama dengan mesin baru. Nah, untuk mesin lama itu dibeli 15 juta 5 tahun yang lalu. Biaya bunga ada 500.000 ya dari keterangan di sini. Ini ya. Draw. Jadi ada banyak item-itemnya. Jadi ditentukan dulu mana mesin baru, mesin lama ya. Kemudian hitung biaya penyusutannya ya. Tinggal dimasuk-masukkan biaya-biayanya. Kalau modal kerja berarti kan cash outflow ya, harus kas keluar. Kalau biaya berarti kan harus kas keluar ya. Kalau ada misalnya dari mesin itu akan diperkirakan menghasilkan arus kas masuk ya. Untuk mesin baru itu jadi 10 juta. Kalau mesin lama itu penjualannya dapat per tahun 5 juta ya. Kemudian kalau mesin lama dijual itu laku 12 juta. Ini kan uang masuk juga sama uang masuk. Biaya penyusutan kan masuk kekurangan ya. Biaya-biaya masuk pengurangan. Juga masuk pengurangan. Yang biaya ini pengurangan ya. Penyusutan pengurangan, tapi kalau penyusutan kan sebenarnya bukan uang keluar ya. Nilai sisanya dan
Dari data yang ini kita klarifikasi mana mesin baru, mesin lama, mana biaya mesin baru, mesin lama, mana uang masuk yang didapat setelah operasi dari mesin lama dan mesin baru. Nah, ini udah ada cash outflow investasi penggantian. Jadi kalau kita mau ganti, berarti kita hitung harga beli mesin baru 1 juta, harga jual mesin lama 12 juta. Ini berarti kan pemasukan ya. Ini kita menghitung arus kas keluar ya. 21 juta uang keluar, kemudian nanti ada pemasukan 12 juta dari jual mesin lama. Kemudian kalau orang accounting tahu ya, kalau ada laba dari penjualan mesin lama, itu adalah laba berapa hasil penjualan dikurangi ini 10 juta itu sisa ini ya biaya penyusutan karena belinya 5 tahun yang lalu, sedangkan masa pakainya itu sampai 15 tahun ya. Jadi 10 tahun sisa itu biaya penyusutannya berarti 10 juta ya. Jadi anggap keuntungannya ada 2 juta ya, 2 juta dikali 20%, 400.000. Nah, berarti uang yang dikeluarkan 9.400.000 setelah dikurangi harga jual mesin lama dan biaya pajak, kemudian ditambah modal kerja untuk mesin baru itu 2 juta ya. Jadi incremental initial cash outflow penggantian itu di totalnya 11.400.000. Nah, di slide ini laporan laba rugi dengan mesin baru, laporan laba rugi dengan mesin lama, kemudian ada selisih laporan laba rugi mesin baru dan mesin lama. Sebenarnya ada ini dari data yang soal tadi ya, kalau penjualan yang didapat dari mesin baru 10 juta, kalau mesin lama itu 5 juta per tahun ya. Kemudian ada biaya operasi selain penyusutan dan bunga untuk mesin baru 2.500.000 dan mesin lama itu 1 juta ya. Jadi ini semua dimasukkan termasuk biaya penyusutan. Nah, kalau biaya penyusutan kan sesuai info ya. Kalau mesin baru itu harga jual dikurangi nilai sisa, kemudian dibagi 10 tahun masa pakainya ya, jadi 1 juta. Kalau biaya penyusutan mesin lama itu 15 juta dibagi 15, 1 juta per tahun. Nah, ini dimasukkan biaya, kemudian diikutin formulanya ya, nanti dapat EBIT, biaya bunga mesin lama 500, biaya bunga mesin baru 800. Nah, nanti dapat EBT, kemudian dikali pajak 20% sama. Ya. Sehingga earning after tax-nya masing-masing dapat mesin baru sekian, mesin lama 2 juta. Nah,
deltanya itu 1760 ya. Kalau incremental operational cash flow, investasi penggantian. Kalau ini kan incremental laporan laba rugi investasi penggantian. Incremental operational cash flow berarti yang depresiasinya dimasukkan, kemudian bunga dari perhitungan perhitungan pajak dari pengurangan biaya, itu dimasukkan lagi, sehingga totalnya incremental cash flow ini kan 3 juta ya. Kalau di sini incremental laporan laba rugi 1760 ya, itu besar karena depresiasi kan memang tidak uang keluar, bukanlah uang keluar. Nah, nanti dari contoh di atas, harga jual nilai sisa mesin baru itu 2 juta. Kalau misalnya 2 juta dikurang ada nilai sisanya secara accounting itu 1 juta ya. Sehingga dikali 20%, ini adalah pajak atau laba atas hasil penjualan mesin baru. Kalau mesin baru dijual ya, modal kerjanya 2 juta. Terminal cash flow-nya 3 juta 800 pada akhir umur mesin baru ya. Ini terkait yang kemarin kita belum bahas. Selanjutnya ada pertanyaan? Biar saya bisa lanjut. Selanjutnya, kalau belum ya izinkan dulu saya membahas. Selanjutnya analisis resiko dalam penganggaran modal ya. Jadi sebelumnya kita udah belajar resiko dan rutin juga ya. Ada tugas. Tugasnya itu sebenarnya ya tinggal kreasi kalian aja sih, ngikutin aja, udah ada Excel-nya, udah ada caranya, ambil data untuk pengenalan aja ya. Maksudnya nggak terlalu susah. Ada pertanyaan sampai di sini? Jika belum, saya izin lanjut ya. Nah, ini analisis resiko ya. Jadi kalau resiko seperti kemarin kita udah bahas ada variance dan standar deviasi. Nah, dalam penganggaran modal ada juga menghitung analisis resiko dengan nanti kita buat beberapa skenario ya untuk yang perlu dipertimbangkan. Nah, kalau di proyek investasi ini diartikan variabilitas arus kas proyek investasi dari arus kas yang diharapkan dari proyek tersebut. Semakin besar variabilitas arus kas suatu proyek, maka semakin tinggi risiko proyek tersebut ya. Ini ingat belajar statistik kurva normal ya. Ada nilai rata-rata kemudian standar deviasi ya. Nah, di sini buatkan 5 kondisi ekonomi, resesi berat, resesi sedang, normal, baik, dan sangat baik. Masing-masing probabilitasnya dijelaskan. Jadi 0,1 atau 10% ya. Totalnya ini 1 jadinya. Arus kas kalau resesi berat 3.000, kalau sangat baik itu 5.000. Ini adalah proyek alfa dan yang satunya adalah proyek beta ya.
Ini dari tabel tadi. Nanti kita bisa hitung resiko masing-masing usulan. Pendekatannya dengan menghitung range, ya, varians, standar deviasi, dan koefisien varians. Range kan perbedaan arus kas tertinggi dan terendah dari masing-masing usulan, ya. Jadi kalau alfa rank arus kas untuk proyek alfa itu 5 kurang 3, 2 juta, ya. Ini dalam juta, ya. Kemudian untuk beta 6 kurang 2, 4, ya. Berarti di sini alfa yang lebih kecil risiko jika dilihat dari range, ya. Kemudian untuk varians, besarnya dispersi atau sebaran distribusi arus kas masing-masing proyek investasi diukur dengan rumus cash flow dikurang expected cash flow dikali probability, ya. Nah, ini kalau menghitung expected cash flow-nya kan berarti total masing-masing probabilitas kali arus kas, kemudian dapat nanti hasilnya expected ratio, ya. Ingat di pelajaran resiko dan return yang sebelumnya, ingat itu caranya menghitung dari expected return kemudian variance, ya. Ini tinggal rumusnya. Berarti masing-masing kondisi, misalnya ini 3.000 dikurang expected cash flow-nya dapat berapa dikali probabilitas 0,1. Nanti dapat totalnya berapa, itu adalah variance. Selanjutnya kalau standar deviasi adalah akar dari variance. Nah, dari table ini nanti kamu coba hitung sendiri juga, ya. Varian untuk alfa itu 300, ya. Untuk beta 1.200, 1.200.000 kalau begini. Yang ini 3 di belakang koma berarti. Nah, selanjutnya kalau udah dapat varians, nanti akar dari varians adalah standar. Standar deviasi adalah akar dari varians, ya. Udah lebih gampang. Berarti akar dari 300.000 ini 548, akar dari 1.200.000 ini adalah 1095. Selanjutnya, coefficient of variance. Ini dispersi atau sebaran relatif distribusi arus kas masing-masing investasi diukur dengan perbandingan standar deviasi distribusi arus kas. Pakai Excel kemarin sudah ini, ya, itu coba-coba untuk latihan. Kemudian yang koefisien varians masing-masing proyek. Kalau proyek alfa itu 0,14, sedangkan proyek beta 0,27. Nah, proyek alfa memiliki lebih kecil, ya, 0,14. Koefisien varians ini juga membandingkan 2 atau lebih proyek yang memiliki standar deviasi arus kas dan arus kas yang diharapkan berbeda-beda, ya. Jadi bisa juga kita menghitung koefisien varians itu, misalnya jika kas yang diharapkan proyek alfa 1.800, maka koefisien varian alfa 548 dibagi 1.800 itu 0,3. Di sini juga didapat proyek alfa memiliki risiko relatif lebih. Kalau dari sini jadi lebih besar, ya.
Nah, ini selanjutnya kita melihat analisis sensitivitas ya. Ini pendekatan pengukuran seberapa sensitif perhitungan dari NPV terhadap perubahan asumsi yang digunakan. Ini contohnya perusahaan Dharma merencanakan melakukan investasi 1.500.000 ya. Ini uang keluar investasi awal dengan umur 5 tahun, 1 sampai 5. Berarti di tahun pertama dia ngeluarin uang 1.500.000. Proyeksi arus kas selama 5 tahun dengan asumsi kondisi normal pada gambar ini. Penjualan 6 juta. Penjualan 6 juta itu adalah 3.000 unit dikali harga jual per unit 2.000 sehingga dapat 6 juta ya. Kemudian biaya variabelnya ini 3.000 unit dikali 1.000 biaya variabel per unit sehingga 3 juta. Biaya tetap 1.791. Kemudian ada biaya penyusutannya 300.000. Nah ini laba sebelum pajak, kemudian pajak dikali 34% dapat laba bersih. Kalau ditanya arus kasnya berarti laba bersih 600 ditambah penyusutan ya, 600 tambah 300 900. Kalau dengan tingkat diskonto 15%, maka besarnya NPV-nya adalah investasi awal minus 1.500 ditambah arus kas selama 5 tahun 900.000 dibagi 1 tambah diskonto pangkat waktu ya. Jadi NPV-nya positif 1.516.800. Karena positif bisa secara teori bisa dikatakan proyek diterima ya, bisa dilaksanakan. Nah, di analisis sensitivitas ini dievaluasi bagaimana dampak perubahan satu variabel sementara variabel yang lainnya dianggap tetap terhadap besarnya NPV ya. Misalkan estimasi variabel pada kondisi berbeda perusahaan Dharma ya, ada kondisi buruk, normal dan baik. Volume penjualannya di sini kalau buruk 1.000, normal 3.000. Kemudian ada juga opsi ya, harganya di normal di baik itu naik, kemudian di buruk itu biayanya lebih besar ya. Kemudian investasinya juga lebih besar. Nah, tinggal dipilih salah satunya, ini misalnya volume atau harga ya. Jadi dalam analisis sensitivitas ini dihitung besarnya NPV jika volume penjualannya misalnya turun menjadi 1.000. Sementara variabel lainnya tetap ya, yang lainnya tetap dulu pakai yang normal seperti pada kondisi normal. Nah, nanti kan akan NPV-nya kan naik turun ya. Atau mungkin kamu mau menghitung NPV dengan harganya yang berubah ya. Harganya ini. Harga buruk contohnya 1.900, yang lainnya itu pakai yang lainnya biaya dianggap tetap ya. Nah, dari sini kita membandingkan perubahan NPV yang ditimbulkan akibat terjadinya salah satu perubahan yang dianalisis akan dapat diketahui apakah investasi tersebut sensitif terhadap perubahan variabel yang mana.
Cuman ini dalam kelemahan analisis sensitivitas, masing-masing variabel dianggap tidak saling berhubungan. Sementara kondisi real, satu variabel dapat saling berhubungan dengan lainnya, ya. Jadi bisa dilakukan, pihak manajemen perusahaan juga bisa melakukan skenario analisis. Ini analisis skenario analisis, ya. Merupakan pengembangan dari analisis sensitivitas. Dia mengkaji skenario yang berbeda-beda, di mana masing-masing skenario melibatkan berbagai faktor dan perubahan. Dari faktor itu dianalisis dampaknya terhadap NPV. Ada analisis ber-event, ya. Kalau analisis sensitivitas dan skenario itu banyak cara untuk menilai variabilitas dalam peramaran. Ya. Kalau dalam analisis break-even menentukan penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik break-even. Poin berarti kan tidak untung tidak rugi, ya. Nah, ini untuk melengkapi pendekatan analisis sensitivitas, ya, terhadap penyimpangan peramalan. Nah, kalau accounting nanti ada juga cash break-even dan financial break-even point. Ini accounting profit break-even point. Accounting break-even profit break-even ini besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan 0. Menjelaskan hubungan antara penjualan, biaya, dan labanya. Jadi kalau perusahaan Dharma punya biaya tetap 2.091.000 per tahun, biaya variabel 1.000 per unit, dan harga jual produknya itu 2.000 per unit. Nah, setelah diketahui fixed cost, sales price, nanti adalah variable cost, tinggal dimasukin datanya, dapat accounting break-even point 2091. Ini kondisi besarnya penjualan yang menghasilkan laba bersih sama dengan 0 secara accountingnya. Jadi kalau kurang dari 2091, accounting secara profit accounting mengalami kerugian, ya. Penjualan per biaya itu 4.182. Selanjutnya kalau cash break even point menunjukkan besarnya penjualan yang menghasilkan arus kas operasi sama dengan 0. Kalau accounting itu laba bersih sama dengan 0. Kalau cash BEP ini arus kas bersih sama dengan 0. Jadi angkanya ini nanti bisa lebih kecil, ya. Karena kan menghitung arus kas. Kalau accounting kan ada biaya penyusutan juga, ya. Sehingga ini tadi yang biaya tetapnya dikurang biaya penyusutan kemudian dibagi. Di bawahnya sama, ya, ada sales price dikurang variable cost, dapatnya 1.091. Nah, ini secara cash BEP apabila penjualan laku sebesar 1.091, ya. Kalau accounting itu 2.091. Nah, kalau secara cash walaupun secara accounting dia merugi, tapi secara cash dia masih bisa memenuhi kebutuhannya, ya. Tapi kalau nanti, ya, ini posisi di bawah accounting BEP, sebenarnya kasnya sudah menuju negatif, tapi tidak sampai bangkrut, ya. Ini masih sampai titik ini masih bisa memenuhi biaya-biayanya, ya. Untuk biayanya, ya, termasuk biaya penyusutan. Nah, kalau udah di bawah ini, nah ini udah harus hati-hati, ya. Kalau udah di bawah ini mengalami kerugian secara accounting, mengalami kerugian arus kasnya juga ada negatif, ya, ini harus diatasi kesulitan keuangannya.
Selanjutnya ada financial break-even point atau present value break-even point. Jadi menunjukkan besar penjualan yang menghasilkan NPV sama dengan 0. Nah, kalau accounting profit BEP, besarnya BEP dihitung 1 tahun, sedangkan present value BEP ini selama umur investasi. Jadi misalkan investasi jangka panjang, berarti berorientasi jangka panjang. Rumusnya ini EAC ada equivalent annual cost dari initial investment dibagi present value interest factor annuity. Jadi ini initial Nah, dari contoh perusahaan Dharma yang melakukan investasi harus keluarkan 1.500.000 dengan umur 5 tahun. Nah, EAC-nya 1.500.000 dibagi present value annuity dengan jangka 5 tahun dan diskonto rate-nya 15%. Dapat EAC 447.500. Kemudian present value BEP atau financial break-even point-nya EAC ditambah fixed cost 1.791 dikali tarif 1 kurang tarif pajak dikurang depresiasi. Nah, depresiasi ini kan dikali tarif pajak juga ya. Kemudian dibagi dengan sales price dikurang variable cost dalam kurung dikali dalam kurung 1 kurang 0,34 pajak. Dapatnya di present BEP 2315. Financial break-even point, penjualan harus mencapai 2315. Atau NPV-nya sama dengan 0. Atau kalau ini berarti financial BEP jika dibandingkan accounting BEP, terdapat perbedaan ya. NPV BEP lebih besar. Kalau yang accounting tadi 2091 ya. Kalau yang BEP 2315 ini lebih besar. Nah, apabila laba akuntansi dipakai sebagai dasar BEP, laba akuntansi tersebut telah dikurangi penyusutan ya. Dengan volumenya 2091. Perusahaan memperoleh revenue yang cukup untuk menutupi biaya penyusutan 300.000 ditambah biaya lainnya. Nah, kalau volume penjualan perusahaan tersebut belum mampu menutupi opportunity cost dari biaya investasi sebesar 1.500.000, asumsi tingkat keuntungan investasi 15% ya. Atau biaya sesungguhnya per tahun. Nah, EAC ini biaya sesungguhnya per tahun 447.500. Nah, berarti kalau yang tadi 2091 ini ya, perusahaan yang break-even-nya berdasarkan laba akuntansi sesungguhnya masih mengalami kerugian berdasarkan dari opportunity cost tingkat diskonto 15% dari investasi awal. Jadi kalau berdasarkan mau return berdasarkan yang opportunity cost investasi awal, berarti harusnya menjual di 2315. Oke, ini less than 1 minute. Ya. Ada pertanyaan?